Inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak terkabul, dari amal yang tidak diangkat. Insyaallah nanti dihafalkan lagi kalau itu kita anggap penting. Kenapa doa itu? Uraian sebelumnya sang penulis di makalah ini mengatakan bahwa ada dua hal pokok berkaitan dengan orang yang belum berilmu atau tidak ada padanya namanya hidayah, dengan mereka yang sudah penuh dengan ilmu dan kemudian dia memiliki hidayah itu atau hidayah ada pada dirinya. Orang yang tidak atau belum berilmu maka kewajiban padanya adalah mencari ilmu atau menjemput hidayah itu. Sedangkan orang yang sudah memiliki banyak ilmu maka dia berkewajiban untuk melaksanakannya. Orang yang belum berilmu kewajibannya satu, menuntut ilmu. Orang yang memiliki banyak ilmu kewajibannya mengamalkan. Dosa orang yang belum mendapatkan ilmu hanya satu, dosa orang yang sudah banyak ilmu yang tidak mengamalkan dosanya 1000. Jadi punya ilmu tidak amal itu 1000 dosanya, bandingannya begitu. Dan soalnya begini, orang yang dianggap alim lalu dia berperilaku fasik, itu sebuah contoh yang disampaikan ditakutkan oleh Rasulullah melebihi dari takutnya terhadap Dajjal. Karena menarik sekali makalah ini, saya kutipkan kalimatnya. Adapun lisanil hal afsahu min lisanil maqal. Itu kayak peribahasanya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu akan dicontoh melebihi dari ucapan. Kita kan semuanya itu relatif memiliki kedudukan ya. Di keluarga kita pasti kita punya kedudukan. Dan kedudukan yang dimaksud tingkah laku kita itu akan lebih dahsyat dibanding dengan ucapan kita di depan anak-anak. Tadi waktu menjelang kita pamitan ada seorang jamaah mengatakan, "Pak, kalau soal tahajud saya itu kalah sama anak saya." Terus pertanyaannya mengapa? Dia jawab sendiri, karena dia diajari oleh orang tuanya sholat sejak kecil. Nah saya itu hidup diasuh oleh mbah yang belum sholat. Ya sekarang udah sholat nih alhamdulillah. Ya itulah contohnya itu. Kira-kira gimana? Masuk ya? Ya, oleh karena itu hati-hati. Kita itu didorong untuk harus mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah datangnya hidayah itu, pengetahuan untuk mendatangkan hidayah. Kemarin kita sudah mengatakan bahwa yang paling celaka itu orang yang punya ilmu tetapi tidak manfaat atas ilmunya itu. Itu resume yang kemarin. Saya akan lanjutkan pada makalah-makalah berikutnya atau apa yang diucapkan sang imam di kalimat-kalimat berikutnya. Jamaah rahimakumullah. Kemarin saya menyampaikan bahwa ada pertanyaan, mengapa kita harus baik? Kenapa harus sholat? Karena fakta apa ini? Fakta pengalaman kita sebenarnya kan tidak seberapa bisa dibedakan ya antara manfaat orang taat dengan tidak ini. Maksudnya kalau diukur dengan ukuran-ukuran yang bersifat dunia material,
Orang yang sholat tidak paralel dengan hidup yang berkecukupan ya. Kalau kesejahteraan agak abstrak. Betul, hidup yang berkecukupan secara materi itu tidak terhubung. Ya, rajin sholat malah kelihatannya utangnya malah tambah oke. Nah, sehingga nggak sholat itu badine oke. Laba terus usahanya podo usaha, sama-sama buka warung. Sing sholat kok malah sepi ya opo. Akhirnya kita tidak tahan, mulai belajar. Mungkin ada syarat yang bisa dicari kalau di Malang sana itu pergi ke Gunung Kawi. Sampai sini ada cerita Gunung Kawi. Gunung Kawi itu tempat pesugihan. Jadi banyak orang pasar-pasar itu mesti ceritanya seperti itu, mencari pesugihan. Nah, ini kan menjadi tantangan besar. Kita harus bisa menjawabnya secara ilmiah bahwa melaksanakan ibadah itu paralel dengan kesejahteraan hidup, paralel dengan tujuan hidup yang siapapun tidak membantahnya. Kesejahteraan hidup itu yang tidak hanya dimensi material ya, tapi juga tidak bisa dihindari mengenai yang bersifat seperti itu. Nah, inilah yang dibahas oleh sang imam pada apa yang disebut bab tentang taat. Saya membaca makalah atau kitab ini itu tercenung agak lama. Betapa sistematik dan sangat tak terbantahkan bab-bab yang beliau susun dari dua bab yang akan kita kaji. Pertama, beliau kemarin panjang lebar berbicara tentang bab niat. Karena niat itu akan menjadi semacam sumber energi yang terbarukan dalam setiap diri kita. Jadi kalau orang yang tidak maksimal usahanya, dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan apa? Pancen ndak niat. Ya. Jadi dia berbicara tentang niat itu panjang lebar. Karena ternyata niat itu merupakan sumber daya yang terbarukan, energi yang terbarukan dalam diri kita. Mereka yang jam segini itu berjibaku di pasar Kolombo, itu niatnya kuat. Mereka untuk memperoleh apa yang disebut keuntungan-keuntungan materi. Seharusnya seorang muslim memiliki sikap atau karakter seperti itu. Totalitas maksudnya. Bandingkan kalau meminjam model analog yang disampaikan Pak Zainal tadi, antara apa yang kita bicarakan sekarang ini menganalogikan antara portofolio ibadah. Saya ingin mengasosiasikan antara niat itu. Untuk tujuan material, mereka bisa seperti itu militansinya. Jam 2 pagi berangkat. Tujuannya memperoleh berapa Bu kira-kira? Keuntungan yang 1.100.000, 100.000, 200.000 aja kan. Itu berani mati. Pertanyaannya, yang kita ingin tuju apa? Surga. Surga itu nilainya berapa? Enggak terhingga, kita enggak bisa bayangkan. Tapi kok enggak niat itu. Ibadah ya Pak Dalang ya. Salat subuh ya telat. Saya itu nggone saleh nemburi. Itu kan artinya ada sesuatu yang dalam diri kita sendiri harus dibenahi. Ini maksudnya bahwa pertama menempatkan niat sebagai sesuatu yang panjang lebar beliau bicarakan untuk menjadi pengingat bagi kita semua yang ngaji kitab ini, untuk kita mengambil itu sebagai suatu posisi yang kita letakkan di depan. Yang kedua, beliau menempatkan ini yang akan segera kita baca, menempatkan taat. Kemarin kita akan diskusikan untuk apa sholat. Untuk apa kira-kira Pak Bara? Kita sholat itu untuk apa? Kalau dokter yang ditanya, itu banyak hikmahnya untuk sehat. Sholat itu merupakan gerakan sempurna. Olahraga. Itu boleh. Itu tidak masalah sih, berargumentasi berdasarkan pengalaman, penemuan, ilmu pengetahuan. Tapi ya jangan itu. Pada dasarnya itu hal yang sifatnya boleh dibicarakan tapi tidak boleh merubah format atau patronnya. Sholat bisa sehat ya, karena orang sholat pasti bersih ya, bersih terus. Oleh karena itu mestinya masjid ini yang pertama-tama menghapus mengenai perlunya menjaga jarak. Kalau kesehatan sudah memungkinkan, kembali kepada ilat tentang atau alasan tentang kesehatan yang sudah berakhir, misalnya begitu ya. Saya tidak tahu mengenai konteksnya.
Tapi orang ke masjid kan orang bersih. Nang pasar itu senggolan wis ora apa-apa ya. Ke masjid seharusnya kembali orang yang pertama ini barangkali salah satunya wah karpet sudah mulai digelar. Pengalaman saya kalau di Mekah, Madinah terutama yang mudah diamati karena Indonesia itu ngelumpuk di satu kawasan di utara masjid itu pondokannya. Kalau orang pada repot membawa sajadah ke masjid itu tandanya orang Indonesia. Tak tanya kenapa membawa sajadah? Masjidnya udah sangat bersih, lebih baik dari sajadah kita. Rasanya kalau ke masjid udah nggak sajadah itu kusuk, ketok ben kusuk. Kalau orang Arab pakai jubah, kami pakai sajadah. Akhirnya ketika di masjid itu sajadahnya ngelek-ngelek. Mau sajad uang karpet masjid begitu rupa. Kenapa? Seperti itu, ya supaya soft segala macam itu bisa dibentuk ya. Itu hanya pengamatan aja. Tadi ketika karpet kita sudah gelar, kelihatan bahwa ini Indonesia. Maksudnya apa? Sajadahnya banyak. Saya sedang tidak menyindir, sedang ingin berdiskusi tentang apa itu terkait dengan hal-hal yang ini kita bicarakan. Jadi mengapa sholat, mengapa zakat itu banyak sekali bisa dicarikan argumentasi yang tidak terbantah. Artinya orang yang tidak sholat itu membenarkan mengenai pentingnya sholat itu. Jadi orang yang tidak sholat sekalipun itu tidak mengelak. Kebenaran agama itu sesungguhnya berwatak objektif ilmiah. Terutama kebenaran yang bersifat ketauhidan. Bahwa kalimat hak yang kita jadikan sebagai suatu kunci bahwa agama ini didasarkan pada doktrin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya kebenaran la ilaha illallah itu bersifat absolut. Mengakui atau tidak mengakui bahwa la ilaha illallah itu benar. Sebelum ada kita la ilaha illallah itu benar, sebelum kita mengenal katakanlah agama ini kan artinya Allah sudah ada kan. Jadi Allah itu ada bukan karena pengakuan kita. Nah, kaitannya nanti Allah itu disembah atau tidak disembah, bentuknya seperti ya tetap Allah. Kalau kita sembah tidak tambah mulia, kalau tidak menyembah bukan menjadi hina itu. Karena Allah yang kita sembah itu bukan diadakan oleh kita. Itu nanti bab tentang taat. Maka ketika alasan apapun, sholat itu penting. Kesehatan penting tadi. Bahkan saya membaca sebuah artikel yang mengatakan tentang prinsip gerak Pais, prinsip gerak semesta. Gerak yang bentuk bangun yang paling sempurna itu apa? Bentuk bangun yang paling sempurna. Lingkarannya. Sudutnya berapa, Pak? 360 Pais. Salat kita itu seperti itu. Kalau kita membaca universe, alam semesta itu kan digambarkan seperti itu ya. Seperti gerakan. Gerakan sholat itu ternyata membentuk sudut 360. Mari ibu-ibu, apakah benar yang saya katakan atau salah? Panjenengan uji. Gerakan itu terdiri dari 3 bentuk sudut atau bangun itu. Yang pertama lurus tegak. Sudutnya berapa? Bergerak lurus 160 180 apa 60 Pak? 180 90 kali 2 ya. Yang bentuk rukuk 90. Terus sujud 2 kali 45 kali 2 90 tambah 90 tambah 180 360. Oh ini cuman orang mencari hubungan-hubungan yang mendapatkan sebuah penguatan argumentasi bahwa gerakan sholat adalah gerakan semesta. Barang siapa yang tidak pernah melakukan itu, dia melawan kehendak semesta, maka hancur dia. Udah ini satu. Saya mantap betul itu membuktikan itu, dan orang yang tidak sholat itu nggak bisa bantah. Gerakan senam macam-macam itu, peregangan macam-macam. Karena itu boleh-boleh saja mengatakan sholat itu baik untuk kesehatan karena gerakannya. Tapi bukan itu. Khawatirnya gini, kenapa bukan itu?
Kalau nanti bisa ditemukan suatu saat model gerakan yang lebih baik dari gerakan sholat, pertanyaannya apa usah sholat atau sholatnya diganti dengan gerakan itu? Kan enggak kan? Oleh karena itu ya itu mungkin betul saja, tapi sholat ya pertama terima aja ini sebagai sebuah ajaran dan kita kemudian mencari cara sendiri untuk mendapatkan makna itu. Yang kedua, pengalaman pribadi, Pak. Saya kemudian membaca buku yang menarik, kontemplasi saintifik terkait dengan energi Ka'bah. Kan kita sering ya mendengar bahwa Ka'bah itu, gerakan Ka'bah itu mengikuti jarum jam atau sebaliknya, gerakannya orang memutar. Ya, sebaliknya ya Bu ya, gerakan ke kiri ya. Iya, kalau gerakan ke kanan itu ternyata prinsip gerak, Pak Is, tolong saya dibantu kalau keliru, Pak. Gerakan prinsip gerak Pak, dalam membentuk energi listrik. Itu dinamo itu ada dua. Ya Pak ikhlas ya, dinamo ampere sama dinamo power. Dinamo alternator itu loh tuh. Itu gerakannya ke kiri atau ke kanan? Balik. Ke kiri kan? Gerakannya ke kiri. Sudah dulu ya? Belum. Sudah oke. Jam berapa? 5.41. Iya. Tolong diingatkan saya. Jadi saya lanjutkan. Gerakan dinamo ampere, ibu-ibu kurang tertarik ini. Besok saya ganti yang menarik masaan Bu ceritanya. Ini bapak-bapak dulu ya. Gerakan dinamo itu oh ya, ulek-ulek biasa. Gerakan dinamo itu berlawanan jarum jam, gerakan ke kiri. Kalau Pak Agus setrum alternator yang panjenengan ceritakan, aki saya kok suak. Itu yang suak dinamo strumnya. Dinamo itu ada dua, setrum dan power. Kalau kipas angin dan semua motor itu gerakannya memutarnya ke kanan. Kalau dinamo ampere atau setrum itu gerakannya ke kiri. Ini menghubung-hubungkan ya untuk suatu mendapatkan argumentasi ilmiah. Ketika saya membaca buku kontemplasi saintifik oleh dulu teman saya itu Pak, namanya Agus Mustafa, menulis buku yang sangat banyak tentang tasawuf modern. Itu terinspirasi oleh sebangsa Pak Sahirul Alim segala macam yang kemudian mencari pendekatan saintifik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan doktrin agama kita. Dia menulis buku, bagi yang sudah haji, belum haji, saya rekomendasi ini. Carilah buku, judulnya Pusaran Energi Ka'bah. Ka'bah itu menciptakan energi. Dan ada seorang penulis Amerika, bekerja di NASA kabarnya, saya belum tahu referensi utuhnya, hanya cari-cari di internet. Dunia ini berhutang tanda kutip kepada umat Islam karena tawaf itu tidak pernah berhenti, Pak. Itu menciptakan suatu kondisi ketika bumi itu menjadi stabil karena ada gerakan tawaf itu. Nah, pengalaman pribadi yang saya maksud ketika saya suatu saat umroh pulang, mesin dinamo air saya itu Pak, motor air saya itu kebakar. Ketika kebakar, saya cari apanya penyebabnya ini. Jadi apapun kita bisa mendapatkan itu adalah ayat. Kalau kita menghubungkan selalu pada di balik itu semua adalah ada kodrat iradat Allah. Jadi menghadapi kodrat iradat Allah, sikap kita adalah jangan berlawanan sikap, mengikuti. Ini pasti ada pesan untuk mengajarkan kepada kita untuk sesuatu yang berkaitan mendatangkan hidayah itu. Dinamo motor sanyo saya itu kebakar. Setelah saya lihat, ternyata itu ada kabel yang lewer yang nyangkut di kipasnya, Pak. Akibatnya dia kan mandek gitu. Sementara setrumnya ngalir. Dia kobong. Saya tercenung. Wah, ini Ka'bah itu tiap hari menciptakan energi spiritual, rohani. Oleh karena itu, kita itu disetrum untuk kemudian mengikuti itu mendapatkan energi. Nah, kalau kita mendengarkan panggilan azan masih juga abai, itu berarti keserimpet. Ya, keserimpet penggawean, keserimpet macam-macam. Secara rohani kobong. Kemarin kita sudah mengatakan bahwa kita itu memiliki rumah dekat masjid, itu pasti bukan kebetulan.
Karena kalau rumah kita jauh dari masjid, belum tentu kita cukup energi untuk bisa datang ke masjid. Kalau kemudian kita sudah dekat masjid masih tidak ke masjid, itu ada dimintai pertanggungjawaban. Saya kayak dinamo mesin saya itu keserimpet kabel, saya kemudian terbakar. Energi Ka'bah itu sesuatu yang terus-menerus bergerak, tidak pernah berhenti, termasuk sekalipun pandemi ya. Bukan berarti tidak ada tawaf, jumlah orang yang tawaf berkurang. Tapi tawaf itu tidak pernah berhenti, Pak. Ini adalah prototip yang kalau kita mendengar ayat-ayat cerita tentang Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, ini adalah prototip dari semesta ketika di arsy-nya Allah itu. Malaikat itu pekerjaannya tawaf. Terus ganti lagi dan seterusnya. Oleh karena itu bercita-citalah mudah-mudahan diberikan jalan. Saya mengamati Pak Rizky kita ini, Pak, malah mengalami suatu lompatan rohani, pencerahan rohaniah setelah beliau pulang umroh. Mudah-mudahan terus begitu. Selalu mendapat model. Karena apa? Panjenengan pernah melewati peringkat itu, peringkat dekat secara rohani dengan sumber energi, sehingga mudah untuk mengingatkan. Seperti orang yang pernah membaca, lalu dia begini, orang yang mau pergi membaca peta, Pak. Itu yang saya angen-angen, kok seperti itulah membaca Al-Quran ini. Kenapa selalu harus, atau itu bukan keharusan sih, itu suatu yang lebih kepada adab baca Quran, mengakhirinya dengan Shadaqallahul Adzim. Itu kok seperti orang yang mau pergi ke suatu kota, dia membaca peta. Setelah dia ada di lapangan, dia lihat, oh ini tak betul Shadaqallahul Adzim. Oh ini toh, oh betul seperti peta itu. Kaitannya apa dengan bidayatul hidayah? Bidayah seperti kemarin kita semogakan bahwa hidayah itu sesungguhnya sudah ada. Yang kita perlukan bukan mencarinya, tapi mengoptimalkan potensi ada diri kita untuk memahaminya. Dan itu ada di dalam semua ayat yang tersirat dan yang tersurat. Intinya kira-kira begitu. Sebelum sampai ke pengantar tentang taat. Karena itu kalimat akhir dari makalah ini, apapun yang menjadi perintah Allah, tujuannya satu. Portofolionya banyak, tujuannya satu, untung. Portofolio ibadah banyak, tujuannya satu, taat, Pak. Taat. Karena tujuannya taat, maka ini tidak ada perbedaan antara yang berpengetahuan, antara orang biasa, semua level terkena. Orang yang paling pintar ya masuk, orang yang paling tidak pintar ya masuk. Dan dilalah sikap atau cara kita melaksanakan ketaatan itu beda-beda. Karena itu ada satu ayat yang bunyinya begini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena kemarin kan dituntut kita untuk cari ilmu itu untuk meningkatkan derajat taat kita. Taatnya sudah, tapi derajatnya itu yang grade-nya yang dinaikkan. Sesungguhnya hanya para alimlah, ulama itu dalam bahasa agama kita mohon dicatat, itu bukan status, kedudukan, privilege, atau bagian dari anggota organisasi tertentu, bukan. Ulama itu adalah ya manusia ini yang mendapatkan allamal insan, allamahul bayan di dalam Iqra itu. Allama bil qalam itu adalah manusia sebagai khalifah fil ard. Tapi derajat kealiman kita itu kan majmu. Satu dan yang lain orang enggak sama. Yang dimaksud alim di sini adalah memahami tentang kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Itu yang disebut 1 million fenomena. Kalau orang itu alim, kemudian bertakwa, selalu mencari hubungan itu. Pengetahuannya mencerahkan dia dan semakin tunduk untuk selalu menutup dari setiap aktivitasnya. Sama seperti menutup setiap bacaan
Qur'annya dengan Shadaqallahul Azim. Saya kira ini yang saya bisa antarkan untuk bab yang beliau bahas setelah niat, itu bab tentang taat. Jadi tidak ruwet-ruwet nih. Bagi yang ilmunya terbatas, tujuannya sholat apa ya taat aja. Kalau tidak sholat ya malah tidak taat. Wong kalau saya punya majikan itu syaratnya cuma taat. Bahwa kerja bagus tidak bagus riwayatnya beda-beda, prinsipnya adalah taat. Maka kita selalu menggugat diri kita sendiri. Kita itu sudah mendapat semuanya ya sebagai nikmatnya Allah, dan Allah meminta satu, taatilah. Dan kemudian kita melakukan yang sebaliknya, kayak gitu itu pantas atau tidak? Itu aja. Kalau tidak pantas maka jangan lakukan. Bahwa kemudian ibadah sholat menjadi sehat, yaitu bonus lah. Bahwa ibadat itu menjadi banyak teman, akhirnya menjadi hidupnya bahagia. Karena kalaupun toh kita banyak uang Bu, kalau panjenengan tidak ada teman, saya kira menderita itu. Yang paling bahagia itu banyak teman dan banyak uang, kan gitu. Tapi seringkali hidup kita itu tidak ada pilihan yang baik-baik Bu. Kadang pilihannya itu ekstrim. Ibu-ibu seringkali punya masalah kalau uangnya seret, gitu. Tapi kan ibu tidak menyadari kalau napasnya lancar. Sekarang pertanyaannya, pilih uang seret napas lancar atau napas lancar uang seret? Pilih mana Bu? Ya pilih napas lancar uang lancar. Tidak ada pilihan itu. Itu idealnya. Jadi ini loh, pilihannya itu hanya satu. Hubungan kita dengan Allah, apapun siapapun kita, adalah taat. Nanti kualitasnya dibangun sambil terus berjalan. Oleh karena itu taatlah sambil terus meningkatkan kualitas. Jangan menunda taat. Wah, aku rung iso arep kon ngaji, saya belum bisa, saya tidak berani. Mau disuruh ceramah kayak Pak Zainal tadi. Padahal Pak Rizky ini akan membuktikan sekali lagi. Ini bukan kebetulan Pak. Beliau kita dukung Pak. Insya Allah sudah dijadwalkan khatib Pak. Bagus ya. Karena kata Pak Zainal tadi, kesempatan itu untuk berdiri di sini itu, kalau panjenengan hadir di 100 kali mendengarkan khutbah, mungkin 90% itu tidak nyantol Pak. Tapi 10 sekali khutbah yang di satu tempat lah, tidak di orang yang selanjutnya dikenal. Panjenengan persiapannya itu berhari-hari, rezeki barang wil. Itu Pak nggak ingat itu. Kalau persiapan memberikan khutbah, ngajinya itu udah lama itu. Saya buku ini sudah jelek ya, padahal masih halaman berapa. Ini sudah bolak-balik, tak bolak-balik. Dulu gimana saya ngaji, sekarang saya kaitkan ini dengan itu. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Sesungguhnya forum ini yang paling banyak diuntungkan dari sisi ilmu itu saya. Karena saya membaca ini menjadi lebih serius, yakin saya dibanding Pak Is. Pak Is kan rungokne oleh, ra rungokne ya ora apa-apa, sambil sesekali-kali bantah dalam hati, apa ya ngono, lek mungguhku ya ora. Itu tidak penting bagi saya. Akhirnya yang penting saya membaca ini belajar lebih keras dari panjenengan. Berarti kapan-kapan karena bukunya ada, gantian ya Pak Is ya. Gantian Pak Agus lah. Ini kan kemarin saya katakan sambil menghidup-hidupi tradisi ilmiah kita, saya carikan buku yang tulisannya pegon, huruf pegon Jawa, huruf Arab, bosone Jawa. Ini bukan kitab pesantren. Jadi kita lucu ya Pak, kayak maca Pak Rizky udah baca. Kayak baca prasasti ya. Kayak baca tulisan di candi itu. Membuka teka-teki Pak. Ini maksudnya apa? Lalu kita hubungkan dengan situasi kita. Demikianlah ya, taat. Barangkali ini yakin saya tidak terbantah. Jadi pilihannya kalau sudah taat itu hanya tinggal dua, ashabul yamin, golongan orang yang mengikuti, atau ashabul yasir, golongan orang yang menolak. Dunia ini kan hanya itu Pak. Apabila panjenengan atau siapapun mau taat, silahkan. Kalau mau tidak taat atau ingkar, ya silahkan. Itulah karenanya agama ini tidak ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi agama ini karena sudah jelas itu. Yang benar itu jelas, yang batil itu jelas. Maka agama ini menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Bukan karena ikut-ikutan,
kasihan kan sudah sampai segini beragama masih belum nyadar. Karena artinya apa? Karena masih didorong oleh yang disebut katut gitu, Pak. Nah, kalau kita beragama dengan katutan tanpa kemampuan kita untuk menemukan sendiri, pertanyaannya, panjenengan ditugaskan ke daerah yang tidak beragama, katakanlah dibuang ke Papua sana, berubah juga. Itu, insya Allah demikian. Taat, saya menemukan satu argumentasi kunci. Silahkan kalau mau pakai alasan apapun untuk menguatkan, tapi bukan itu. Tetap karena saya hamba. Itulah karenanya di bab pendahuluan kemarin Ghazali menggunakan Kanjeng Nabi itu dengan sebutan yang tidak panjang sebagai sebutan yang kemegahan itu, Pak. Biasanya kan kitab-kitab itu menyanjung Rasulullah itu harus ya. Wong di pengajian sore saya kemukakan Sultan Jogja itu yang kita hormati. Sebutannya panjang. Gelarnya apa, Bu? Saya ulangi. Sampean dalem ingkang sinuwun ngerso dalem ngerso dalem sampean dalem ingkang sinuwun Sayyidin Panatagama Kalipatullah lage Sultan Hamengkubuwana ke. Itu untuk menyebut itu kehormatan. Ghazali menyebut siapa? Muhammad Abdullah. Keren. Abdullah. Hambanya Allah. Karena yang layak kita memperhambakan diri itu hanya kepada Allah. Kalau kita hamba Allah maka mengalukan ibadah sampai kakinya bengkak, sampai melakukan infak harta sampai habis. Nabi itu orang yang sangat kaya. Kalau kita lihat, Bu, jangan pernah salah memahami Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu dekat dengan orang miskin, tapi beliau tidak miskin. Beliau raja di raja. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau itu catatan sejarah mas kawinnya itu kalau dihitung itu 2 miliar kira-kira. Kalau sekarang dia dikonversi dengan uang sekarang kita. Kalau mas kawin 2 miliar panjenengan, saya kira ibu-ibu tidak perlu lihat pengantinnya itu umur berapa. Gitu, Bu. Iyalah. Sudah? Masih. Ya silakan kalau gitu. Saya sudah habis persiapan saya, Pak. Monggo mungkin ada yang mau didialogkan, kalau tidak ya sekali-kali saya tidak melewati waktu. Ya, tidak ada lagi. Terima kasih. Monggo Pak Andri. Menurut Bapak itu yang berbahaya itu orang yang fasik yang alim atau orang yang taat, orang yang soleh, tapi dia tidak berilmu. Kalau pertanyaannya mana yang lebih bahaya, menurut saya ya tidak harus benar. Yang fasik tapi alim, karena dia diikuti kan. Kalau dia bodoh, soleh tapi tidak apa tadi? Dia itu solehnya tapi karena dia iya, ikut-ikutan. Itu tidak bahaya kan bagi orang lain. Kan itu hanya untuk dirinya sendiri kan. Kesalahan yang dia buat itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ia alim, fasik, apa yang diucapkan itu dianggap sebagai kebenaran, padahal fasik kan. Maka diikuti oleh orang lain. Agama selain Islam itu akibat fasik, orang pintar yang fasik. Para alim mereka, para ulama Bani Israel itu kan. Ya itu kan kalau kita kemudian mengatakan ya itu. Orang alim itu mesti diikuti, Pak. Padahal ya fasik. Fasik itu artinya fatwanya, pendapatnya. Apa yang diucapkan itu kan merusak. Punya daya rusak. Lalu diikuti, kerusakan menjadi massal kan. Masif. Kalau jahil tapi dia beramal ya untuk dirinya sendiri, tidak diterima. Kan punya portofolio lain. Dalam ketaatannya itu beribadah, tapi dia sebenarnya tidak tahu kalau itu hanya untuk Allah. Iya. Dia taat dalam artian akal itu. Betul. Tapi seorang yang alim itu dia fasik, tapi dia senang mengerti dalam tauhid. Betul. Oleh karena itu kemarin orang yang tidak tahu kewajibannya satu, mencari tahu supaya dia tidak jahil. Tapi kalau panjenengan tadi ingin mengklarifikasi antara alim tapi rusak dan bodoh beramal, ya lebih bahaya mana? Bahaya fasik. Karena kebodohan itu korbannya hanya dia. Kalau yang kealiman fasik tadi korbannya massal.
Jadi kewajiban kita mencari tahu itu sampai mati. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kata Kanjeng Nabi, kewajiban bagi seorang muslim mencari tahu itu mulai dari sejak ayunan minal mahdi, itu sejak di ayunan, sejak bayi sampai mati, sampai di lahat. Itu memang itu polanya begitu. Itu Pak Andri ya, insyaallah demikian. Sekali lagi, kalau orang jahil beramal, amalnya rusak ya, karena tidak ada ilmu ya. Karena ikut-ikutan itu mending gitu. Tapi korbannya hanya dia sendiri, dia tok yang rusak itu. Tapi kalau dia alim, fasik. Fasik itu dia tahu, tetapi dia kalimat-kalimatnya itu bersifat punya daya rusak. Orang menganggap itu benar. Akhirnya diikuti. Akhirnya kerusakan itu meluas. Pilihan saya bukan itu, Pak. Ya alim dan soleh. Podo karo napasi lancar, rezeki ini lancar ya Bu ya. Itu kita pilihannya. Insya Allah ya kita akan menjadi alim dan soleh. Jangan jahil soleh, alim fasik. Nggih Pak Andi. Cukup. Pak Danang kelihatannya dendam. Ya Pak. Ini saya hanya membaca makalah-makalah beliau yang saya coba kemudian hadirkan dalam bahasa kita, suasana ini gitu. Makanya kemarin saya memutuskan bagaimana ngaji kitab klasik ini. Kalau dalam tradisi pesantren itu dibaca per kata. Karena mereka berkepentingan belajar gramatikal bahasanya. Untuk supaya tahu saja, saya akan coba cara ngaji pesantren. Dari kalimat bid wala hidayata ilal mutakin, wala hidayata lan ora ana pituduh ilal mutakin kejaba wong kang sing diparingi sikap takwa. Wa takwalan utawi takwa iku ibaratun, yaiku ngibarah anil imtithali awamirihi, saking netepi perintah-perintah Allah Ta'ala wa jitinabi nawahihi lan ngedoi larangan-larangan. Ini Allah ngono. Ngajine ngono. Malah ndak mudeng ta. Kira-kira begitu. Jadi yang disebut takwa itu adalah menetapi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maksudnya begitu tadi Pak. Tapi diwaca sitok-sitok ngono kedudukan mubtada khabare malah dadi kaya dalang. Maka matur sembah nuwun, insyaallah kita lanjutkan nanti sore, kita bedah bab tentang bagaimana taat itu ya. Sisi-sisi yang kita bisa eksplor tentang ketaatan itu. Biar setelah ini itu tidak perlu lagi gini loh. Tidak perlu lagi sebenarnya daya tarik surga itu menjadi dorongan untuk beribadah itu. Tujuannya sebenarnya itu ini. Kalau daya tarik surga itu dorongan untuk ibadah, berarti kita itu Allah kita kalahkan makhluk dengan makhluk, yaitu surga. Padahal Allah itu yang membuat surga. Inilah rahasianya. Ada seorang sufi besar, sufi mahabbah Bu, namanya Rabi'ah Adawiyah. Dalam satu syairnya mengatakan begini, ya Allah, kalau surga itu alasan aku ibadah, maka jauhkan aku dari surga. Kalau neraka itu alasan untuk saya meninggalkan maksiat, cemplungkan saya ke neraka. Karena tujuan saya itu engkau, tapi jangan sampai engkau itu lupakan aku. Kira-kira begitu. Kalau kita sudah jadi kekasih Allah, besok nanti sore saya bacakan bahwa betul kata Pak Budi karena saya yakin baca ini atau dapat hidayah, bahwa amalan-amalan sunnah itu yang diwajibkan. Ini kan latihannya Ramadan ini, sehingga Allah kasih hiburan bahwa melaksanakan sunnah seperti wajib. Kalau orang taat dan melaksanakan ibadah sunnah dianggap wajib bagi dirinya ya, bukan dijadikan hukum, maka Allah akan menjadi kekuasaan Allah itu akan nempel pada dirinya. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, Allah menjadi gitu loh. Ini apa yang dia lakukan itu selaras dengan kehendak Allah. Seperti itu amalan sunnah. Jadi beribadah kepada Allah, kita menuju kepada ya karena saya hamba. Gelar yang paling keren itu adalah hamba Allah. Iya, saya tadi manjang-manjangin, sekarang harus diakhiri. Insyaallah nanti sore hadir lagi ya Bu ya. Bukannya apa-apa tadi? Daya tarik berbukanya apa? Ngikut Bu, ngikut
berkahnya buka puasa. Jadi kalaupun toh misalnya kita pengen berbuka di rumah, barang makanan di rumah bawa sini aja, dimakan rame-rame. Panjenengan sudah memberi buka ke orang lain. Itu ada hikmah dan nilainya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini